Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa kembali di pembelajaran daring, pelajaran PKN, masih di bab 1, masih terkait dengan perumusan dasar negara. Hanya saja kali ini kita belajar tentang penetapan dasar negara dan semangat para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa yang bisa kita teladani. Sama seperti pembelajaran pertama, hari ini kita akan belajar melalui video. Silakan videonya disimak dengan baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, semoga Ananda semua bisa tetap bersemangat, tetap sehat. Silakan simak video berikut ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu PKN kelas 7 bab 1, pertemuan kedua, dengan judul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum kita belajar, mari kita perhatikan terlebih dahulu peta konsep pembelajaran hari ini. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. B dan C akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPUPKI oleh para pendiri bangsa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengadaptasi semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagian kedua dan ketiga. Mari kita lihat terlebih dahulu bagian kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI yang sebelumnya dibuat oleh Jepang? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai dalam bahasa Jepang. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.T. Rajiman-Weddiodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang. Sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Kalian bisa browsing ya di Google nama-nama dari 27 orang tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau biasa kita menyingkat dengan KNPI. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada saat itulah akhirnya Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Sekarang yang akan kita bahas adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga semangat ini dapat kita teladani. Yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Nasionalisme dibagi menjadi dalam dua arti. Yang pertama adalah arti sempit. Dalam arti sempit, nasionalisme berarti atau disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan Jerman pada zaman Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme adalah yang berarti positif. Dalam pengertian ini adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Menurut Anda, bagaimana? Sudah pahamkah kalian tentang semangat nasionalisme? Sekarang mari kita bahas tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya adalah tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jika patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk memperebutkan kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Contohnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Hal kedua yang kita bahas dalam semangat patriotisme dan nasionalisme adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal ini, ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam berkehidupan bernegara. Maka dari itu, seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada dasar negara yaitu Pancasila. Baik demikian, semoga Anda dapat memahami dari hasil menyimak video yang telah disampaikan. Tugas selanjutnya silakan Anda kerjakan dan silakan Anda kirimkan ke guru Anda masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran daring kita hari ini, pelajaran PKN bab 1, pertemuan kedua yang belajar tentang penetapan dasar negara dan semangat dari para pendiri bangsa yang bisa kita teladani. Semoga kedepannya Anda semua dapat meneladani semangat-semangat perjuangan yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.